Anies Baswedan adalah bajingan tolol, bajingan pengecut. Jika Ganjar yang terpilih, tidak boleh ada satu manusia pun yang dengan mudah bisa menghinakan Ganjar sebagai presiden dengan kalimat Ganjar sebagai bajingan tolol dan bajingan pengecut. Jika Prabowo sebagai presiden, sama juga. Jadi kami tidak sekedar ya membela marwah Presiden Jokowi, tapi ini adalah marwah siapapun kepala negara. Kami sedang berbicara masa depan, dan Rocky Gerung adalah komprador asing, antek ya, dan agen proksi internasional yang bukan untuk berpikir masa depan, tapi bagaimana berpikir menghancurkan Indonesia. Dan tentu ini akan harus kita lawan. Thank you ya. Jadi intinya laporannya diterima atau? Diterima laporannya ya. Kita tentu akan memperkuat laporan-laporan itu dengan tambahan-tambahan video-video dan juga berita-berita yang banyak sudah beredar terkait Rocky Gerung yang isinya adalah penyebaran berita bohong, hasut, fitnah, adu domba antar suku dan agama. Kita banyak kok itu, yang kita perkuat lagi. Dan saya mengatakan kita nih, ini waktunya ya. Dan Rocky Gerung pasti akan kena batu. Selama ini dia bisa menghindar, tapi untuk kasus ini dia tidak bisa menghindar. Harus tangkap. Ya. Jadi hari ini kita akan suarakan penjarakan Rocky Gerung. Kalau penjarakan Rocky Gerung, penjarakan Rocky Gerung. Kalau surat LP-nya ada nggak? Ya, lagi diproses ya. Kita lagi proses SPKT ya. Bang, tapi sebelum laporan ini apakah ada komunikasi dulu ke Pak Jokowi untuk Enggak lah. Ini kesadaran masyarakat murni kita ya. Selalu saya katakan, nanti misalnya kalau Pilpres 2024 menghasilkan presiden siapa? Kita akan bela juga kok. Kalau harkat martabatnya dihinakan dengan disebut sebagai bajingan tolol dan bajingan pengecut. Siapapun presidennya ya. Bang, sebelum kita banyak diunggah di media sosial. Ya. Di laporan ini yang dicantumkan itu yang diunggah oleh siapa sih? Ya. Enggak, pokoknya semua video yang diunggah oleh siapapun itu yang kita turunkan ke Baris Krim. Ya. Oke, thank you ya. Makasih banyak. Bapak kan bilang sebelum melapor ke sini sebelumnya udah ada berbicara dulu terlebih dahulu mesti sama Rocky Gerung sebelumnya. Enggak ada. Kenapa Langsung nggak ada niatan itu, Bang? Ya. Kenapa nggak ada niatan buat membicarakan terlebih dahulu? Ya, karena kita ini kan orang yang sudah lama menahan kesabaran. Ya. Coba teman-teman objektif melihat lah ya. Berapa kali pembenci Jokowi melakukan demo? Apakah pernah kita melakukan demo tandingan? Enggak lah. Enggak pernah. Kita tuh menahan kesabaran sebatas masih dalam koridor demokrasi. Kritik itu demokrasi. Tapi kalau sudah penghinaan, hasut, adu domba, penyebaran kebencian, apalagi membenturkan suku dan agama, itu bukan demokrasi. Itu memanipulasi demokrasi dan itu adalah ancaman terbesar bagi eksistensi bangsa ini. Kita tidak akan membiarkan itu. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya, sobat semuanya tentu mengikuti berita hot ya. Rocky Gerung dipolisikan, dilaporkan ke polisi, dilaporkan ke Baris Krim. Dan tentu this is not the first time. Sebelumnya sudah berapa kali laporan terhadap Rocky Gerung ya, bahkan sampai polisinya bingung karena banyak sekali yang melaporkan Rocky Gerung. Dan ini tentu salah satu laporan yang ngehit pastinya. Banyak hal yang sebenarnya ya bisa kita ulas dalam kesempatan ini, tetapi dengan kepala dingin dan bukan dengan semangat untuk saling memenjarakan atau balas dendam misalnya. Dalam rangka menjaga konstitusi dan demokrasi tentunya. Tentu tidak boleh orang menghina. Tapi kita harus bedakan antara jabatan dan manusianya. Itu yang kita harus tahu dalam prinsip yang berdemokrasi. Jadi karena seseorang itu memegang jabatan, maka dia menjadi sasaran publik untuk dikritik. Tapi kalau dia bukan pemegang jabatan, barangkali tidak bisa diutak-atik kehidupan privasinya, kehidupan privatnya atau pribadinya. Lalu apa kaitannya dengan orang lain yang mengadukan misalnya? Jadi kita harus pahami antara jabatan, pribadi, dan pihak ketiga. Nanti kita ulas ya dengan tentu dengan kepala dingin. Tapi yang jelas kalau soal ngata-ngata ini saya kira Rocky Gerung bukan orang yang tidak pernah dikatain.
lebih kasar dari itu saja saya kira pernah. Bahkan tadi kan kalau kita dengar ya, Rocky Gerung komprador, perusak demokrasi dan lain sebagainya. Ada kata-kata, pokoknya intinya antek asing atau alat asing atau komprador tadi. Itu saja sebenarnya sudah penghinaan. Tetapi sekali lagi kita harus letakkan dalam kerangka berdemokrasi dan berkonstitusi serta berhak asasi. Kita harus pahami bahwa berpendapat adalah bagian dari hak asasi manusia. Nah memang kalau Rocky pernah mengatakan kalau pikiran ya, itu nggak perlu bersopan-sopan ria. Yang sopan itu adalah sikap. Nah, sikap itu kita harus sopan sama orang. Tetapi pikiran itu tidak ada urusannya dengan bersopan-sopan ria. Tapi coba kita akan bahas jauh lebih objektif ya. Insya Allah gitu ya. Saya sendiri tidak pernah menggunakan kata-kata yang katakanlah mengandung semacam strong message seperti itu ya. Walaupun saya sendiri dikatain goblok, tolol, anjing juga pernah juga. Dan bahkan saya bikin dalam konten dan saya merasa ya itulah resikonya kita berada di dunia maya, dunia media sosial. Apalagi kalau kita pejabat publik. Oke. Dan saya kira Rocky Gerung bukan orang kemarin sore yang mengkritik pemerintahan. Jadi memang kadang-kadang tipis antara kritik dengan sesuatu yang dianggap menghina. Tapi sekali lagi itu bisa dibedakan dengan objeknya. Ya. Tentu kalau kita bicara tentang Jokowi yang dia maksud adalah pasti presiden, kepala negara atau kepala pemerintahan. Dan dalam sistem pemerintahan presidensial ya tidak berlaku the king can do no wrong. The king can do no wrong itu kalau dalam sistem pemerintahan parlementer di mana ada raja dan ratu. Nah, raja dan ratu karena dia tidak memiliki kekuasaan eksekutif ya, maka privasinya harus dilindungi walaupun perlindungan terhadap privasi raja dan ratu itu ya tidak seketat-ketat amat. Sebagai contoh misalnya raja dan ratu di Inggris masih menjadi objek kritik. Tapi kalau seorang Perdana Menteri nggak usah dibilang. Karena Perdana Menteri hanyalah kepala pemerintahan di mana dia wajib mengurus rakyat dan dia memiliki kekuasaan eksekutif. Termasuk dia bisa mengendalikan kepolisian dan juga penegak hukum lainnya. Kita bacakan ya komentar Sobat Era sekalian. Dan kita sudah dengar tadi kan apa yang disampaikan oleh Benny Ramdhani dan kita tahu Benny Ramdhani ini adalah pejabat publik juga sesungguhnya ya. Jadi tidak bisa kemudian ketika kita menduduki jabatan publik kita tetap mengatasnamakan sebagai relawan dan lain sebagainya. Artinya pejabat publik mengadukan warga negara untuk urusan pejabat publik lainnya kan begitu. Oke. Coba kita baca dulu apa yang dituliskan oleh Tempo ya. Oke. Relawan Jokowi laporkan Rocky Gerung ke Bareskrim atas tuduhan penghinaan dan provokasi. Tempo.co Jakarta, sejumlah relawan Presiden Joko Widodo melaporkan pengamat politik Rocky Gerung ke Bareskrim Polri atas dugaan penghinaan terhadap Presiden Jokowi hari ini ya. Sejumlah organisasi relawan yang terdiri atas Barikade 98, Forader, Sekber Jokowi Nusantara, ABJ, JPKP, Solmed, Relawan Indonesia Bersatu, Barisan Pembaharuan, Akar Indonesia Hari Ini, IHI, Seknas, dan Bara JP mendatangi Bareskrim pukul 15.30 WIB untuk membuat laporan polisi. Luar biasa. Para relawan Jokowi itu geram karena Rocky Gerung dianggap telah mengumpat Presiden Jokowi dengan kata kasar. Hari ini kita melihat video Rocky Gerung yang menyatakan Jokowi BAJT bintang-bintang-bintang T bintang-bintang-bintang L. Kita sudah tahu ya apa yang dimaksud dengan bintang-bintang tersebut. Dan ini adalah pernyataan yang bisa dikategorikan penghinaan terhadap Presiden, ujar Ketua Barikade 98 Benny Ramdhani. Menurut Benny tidak boleh ada seorang pun yang patut menghina Presiden. Oke. Sebab mayoritas masyarakat Indonesia telah memilihnya sebagai sosok pemimpin negara. Gawat sekali kalau begitu ya. Presiden kita ini hasil dari proses demokrasi yang dipilih oleh mayoritas rakyat Indonesia, kata dia. Justru karena dia dipilih oleh rakyat, maka dia boleh dikritik.
Nah, tetapi kritik itu kan ada yang lembut, ada yang keras. Nanti kita bahas ya. Selain penghinaan, relawan juga melaporkan Rocky Gerung soal dugaan provokasi. Rocky Gerung dituduh telah mengajak masyarakat untuk menggelar aksi layaknya 1998. Bahkan memprovokasi rakyat untuk tanggal 10 turun melakukan aksi sebagaimana yang terjadi di 98, kata Beni. Beni mengatakan pihaknya membawa sejumlah barang bukti dalam pelaporan. Namun ia tidak merinci bukti yang dimaksud. Hingga berita ini ditulis, proses pelaporan masih berlangsung dan Bareskrim belum menerbitkan surat tanda terima laporan polisi. Laporan ini berdasarkan rekaman video viral yang memperlihatkan Rocky Gerung yang disebut menghina Presiden Joko Widodo. Dalam rekaman itu Rocky Gerung menyebut Jokowi hanya memikirkan kepentingan sendiri di penghujung masa jabatannya sebagai presiden. Rocky juga melontarkan kata kasar. Kalau enggak jadi presiden nanti dia akan jadi rakyat biasa, tapi ambisi Jokowi akan mempertahankan legasinya. Dia pergi ke Cina untuk tawarkan IKN, dia mondar-mandir dari satu koalisi-koalisi lain untuk mencari kejelasan dirinya, kata Rocky Gerung. Dia cuma pikirkan nasibnya sendiri, enggak mikirkan nasib kita. Itu BAJ bintang-bintang-bintang N yang TO bintang-bintang. Kalau dia ada juga dia tulis di sini ya. Kalau dia bajingan pintar, dia bakal berdebat dengan Jumhur Hidayat. Lanjut Rocky dalam video tersebut. Oke, jadi itu dua kata yang dianggap menghina ya, tapi tiba-tiba ada juga ininya ya. Oke. Jadi sobat era sekalian, bajingan ya, bajingan itu apa? Bajingan saat ini lebih dikenal sebagai kata dengan konotasi negatif dan sering jadi kata makian. Padahal mungkin tak banyak yang tahu bajingan dalam sejarahnya adalah profesi yang mulia. Dikutip dari National Geographic, bajingan adalah profesi yang umum bagi masyarakat Jawa dan sudah ada sejak zaman Mataram Islam atau abad ke-16 Masehi. Ya, bajingan adalah profesi kusir gerobak sapi. Salah satu warisan kearifan lokal Indonesia yang sudah ada sejak zaman dulu. Profesi ini memegang erat kekerabatan dan kerukunan yang diwadahi oleh paguyuban penarik gerobak sapi atau para bajingan. Jadi menurut sejarahnya sapi adalah hewan yang disukai pada masa kerajaan Mataram. Sementara gerobak sapi berawal dari kerajaan Mataram yang telah menganut ajaran Islam. Bajingan jadi profesi penting karena menjadi bagian mobilitas atau transportasi masyarakat Mataram yang meliputi Yogyakarta dan Karesidenan Surakarta. Selain membawa manusia, gerobak sapi yang dikemudikan bajingan juga mengangkut hasil panen yang dihasilkan oleh masyarakat. Sebab pada masa kolonial Hindia Belanda, masyarakat pribumi tidak dapat menaiki transportasi mewah sebagaimana para pejabat Eropa. Mereka hanya dapat menunggangi gerobak sapi yang ditarik bajingan untuk mobilitas sehari-hari. Hal itu pun juga terbatas bagi masyarakat pribumi dengan ekonomi menengah ke atas. Pasca kemerdekaan, bajingan dapat berfungsi juga untuk mengangkut material seperti truk di zaman sekarang. Pasca kemerdekaan hingga hari ini, masyarakat Bantul Yogyakarta masih melestarikan paguyuban para penarik gerobak sapi. Tulis Dito Ardi Firmansyah dalam skripsinya. Jadi itu ya, bajingan itu. Pertama, bajingan itu ternyata bukan kata-kata makian sesungguhnya, tetapi sebuah profesi yang entah tiba-tiba kok menjadi itu ya, itu namanya makna peyoratif. Jadi makna peyoratif itu makna yang semulanya positif jadi negatif. Kebalikan dari makna amelioratif yang awalnya negatif jadi positif. Ya, seperti dulu orang bisa mengatakan budak. Nah, budak itu di Palembang misalnya biasa mengatakan budak untuk mengatakan boy ya atau girl ya kalau misal cah kalau Jawa. Tetapi tiba-tiba dalam pembahasan budak itu menjadi hal yang buruk karena dikelekatkan dengan perbudakan. Tolol ya itu bodoh. Seperti yang saya katakan tadi ya. Refli Harun bodoh dan tolol itu saya tuliskan. Kalau kita secara etimologis ya walaupun secara sosiologis terdengar kasar, secara etimologis ternyata enggak
nggak gila-gila amat ya sebenarnya perkataannya. Oke. Begini saudara sekalian ya. Saya ingin bicara dalam konsep hukum tata negara. Hukum tata negara itu harus bisa membedakan antara orang dan jabatan. Makanya kenapa kemudian pasal-pasal penghinaan terhadap presiden itu dihilangkan atau dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Karena dianggap itu pasal-pasal feodal yang hanya dimaksudkan untuk melindungi gubernur jenderal pada era pra kemerdekaan. Maka pasal-pasal Hassai Artikelen ini menjerat Soekarno pada masa dahulu. Ya, lalu pasal ini akhirnya di judicial review di MK dan kemudian dibatalkan. Memang masih ada pasal tentang penghinaan pejabat. Itu beda lagi, tetapi intinya adalah tidak ada eksklusif terhadap presiden. Karena Hassai Artikelen itu bukanlah delik aduan ya. Nah, lalu bagaimana kalau seorang presiden misalnya merasa terhina? Maka dia hanya punya kualitas sebagai warga negara, sebagai pribadi. Maka dia harus mengajukan sendiri kasusnya. Tapi apa iya seorang presiden mengajukan sendiri kasusnya karena dianggap telah dihina? Misalnya yang terjadi dengan LBP Luhut Binsar Panjaitan terhadap Haris Azhar. Diterima memang kasusnya, tapi disitulah konfliknya. Tentu ketika seorang mengkritik, ya, menghina atau memfitnah misalnya, maka kan yang dikritik, yang dihina atau difitnah itu adalah jabatannya, pemegang jabatannya, penjabatnya, bukan pribadinya, bukan ranah privat. Nah, kalau penghinaan itu ranahnya ranah privat sesungguhnya. Cuma dalam perkembangan selanjutnya ranah privat ini dipublikkan dengan menggunakan pasal-pasal apa? Menyebarkan berita bohong dan menyebarkan ujaran kebencian berbasis SARA, yaitu Undang-Undang 1/1946 dan Undang-Undang ITE. Maka tidak lagi memerlukan pelaporan oleh pihak yang bersangkutan, tapi bisa digunakan pasal yang sapu jagat itu, saudara sekalian. Dan sehingga banyak aktivis yang kena karenanya. Dan kalau pendekatannya seperti itu, ya saya hanya mengatakan bahwa sooner or later semua orang akan diincar. Kapan kira-kira terpleset, lalu kapan kira-kira orang ini bisa dipenjarakan. Saya hanya mengatakan apa itu cara kita bernegara ya. Kira-kira menunggu orang offside, sementara di sisi lain pihak yang pro terhadap kekuasaan pemerintah bisa ngatain masyarakat dengan kata-kata yang jauh lebih kasar. Saya misalnya sering sekali mendapatkan kata-kata yang jauh lebih kasar. Bahkan orangnya mengirimkan via WA kan? Dan dia mengatakan sebagai pendukung pemerintahan. Nah, ya itulah. Coba kita bacakan ya. Coba lihat ya. Ada enggak yang mau menghina di sini ya? Sebagai test case kita. Nanti kita bacakan yang menghina itu ya. Imam Mahdi keluarlah, apa maksudnya ini? Orang-orang bodoh yang melaporkan Rocky. Ya, ini juga bisa dianggap menghina. Wakakak ngakak. Kami dukung Bung Rocky, hehe makin lucu dunia ini. Lantas makna demokrasi dikemanakan? Buang-buang waktu melaporkan Rocky. Allah maha segalanya. Berharap komisaris Kahbong. Enggak juga ya. Karena dia sudah menjadi pejabat publik. Tapi mungkin juga udah rangkap. Rezim sudah takutan. Pingin ketawa takut uwi-wuwi. Alhamdulillah semoga secepatnya duo kadrun komunis RHRG dikandangi. Nah, coba bayangkan Regwelt ini ya. Tapi ya Regwelt ini kita nggak tahu apakah dia manusia, apakah cuma sekedar robot aja ya. Karena saya pernah bertemu dengan seseorang yang mengatakan bahwa dia dibayar. Nggak tahu siapa yang bayarnya, menjadi buzzer dengan gaji 4-8 juta, pokoknya kerjanya menghantam Rizal Ramli. Terutama, yang lainnya juga iya. Apa itu cara bernegara ya, kita nggak ngerti ya. Coba bayangkan, Jokowi aja yang disebut nggak lapor, ya benar juga. Pelapor, oke, pengalihan isu tambahan. Kok nggak ijazah yang dikeluarkan? Oke, kemudian ya. Rocky bela asik,
nggak kebalik ya. Jadi sekarang memang kita susah membedakan antara penghinaan dengan kritik. Ya kan? Ternyata makna bajingan itu adalah penarik gerobak. Saya kira saya pun baru tahu ya. Jadi makna bajingan itu adalah penarik gerobak yang mengalami makna yang negatif. Jadi kalau bajingan pintar itu sebenarnya bukan penghinaan rasanya, karena bajingan itu profesi, sama seperti kita mengatakan wah dia petani pintar, kan orang nggak akan marah dikatakan petani. Penarik gerobak akan apakah marah? Dia profesi apapun mulia asal dilaksanakan dengan cara yang baik. Oke. Nih kita lihat nih dari pendukung pemerintahan yang sering menghina Refli Harun juga, Rocky Gerung pasti masuk penjara karena jika dilihat dari bahasanya, Rocky itu berdasarkan ilmu filsafat, Rocky itu telah menghina pribadinya Jokowi secara langsung, bukan mengkritisi jabatannya lagi. Oke, Rich Boy, tumben Rich Boy ini bagus sekarang. Kita bisa berdebat apakah kalau saya pakai standar tinggi demokrasinya. Seorang pejabat publik yang mau mengadukan karena merasa pribadinya tersinggung, maka pertama dia harus lakukan sendiri. Ya kan? Tidak melalui orang lain karena itu adalah delik aduan. Tapi kalau lebih tinggi lagi standar demokrasinya, dia berhenti sebagai pejabat publik dan sama-sama sebagai warga negara. Makanya kemudian ya harus ada perlindungan terhadap warga negara karena kita tahu bahwa yang namanya pihak yang berwajib, penegak hukum itu secara struktural di bawah kekuasaan. Jadi siapapun yang misalnya attach ke pemerintahan menggunakan penegak hukum untuk katakanlah memenjarakan pihak lain, wah itu mudah sekali. Bukan hebat, mudah sekali. Karena secara natural penegak hukum pasti akan lebih mengentertain kekuasaan. Nah, karena itulah dalam demokrasi nggak boleh yang seperti itu. Demokrasi itu bahkan kritik yang paling pedas pun harus diterima. Coba bayangkan Umar bin Khattab ketika dilantik mau dibilang pedang ini yang akan memenggal lehermu kalau kamu menyimpang, bayangkan. Itu bukan lagi penghinaan. Dalam konstruksi hukum Indonesia ancaman pembunuhan. Tapi bagi Umar bin Khattab pada waktu itu tidak dilihatnya sebagai ancaman pembunuhan. Tapi dilihatnya sebagai peringatan. Jadi seseorang yang dipilih oleh rakyat bukan berarti dia bebas untuk tidak dikritik. Dia mendapatkan sebuah privilege sehingga tidak boleh dikritik lagi. Sekali lagi saya selalu mengatakan kritik. Rasanya tidak mungkin by intention Rocky Gerung ingin menghina, tetapi dia mengkritik. Tapi kritiknya itu adalah kritik yang keras. Jangan lupa, ternyata makna bajingan itu sendiri penarik gerobak. Jadi kalau kita lihat range hinaan itu ya antara tolol dan pintar. Pintar kan bukan penghinaan. Artinya bahwa kita bisa katakan bahwa dalam konteks ini Rocky Gerung menganggap presiden tolol, kan begitu. Ya kan? Nah, itu sendiri terkait dengan langkah-langkah misalnya dia menjual IKN, dia pergi ke China dan lain sebagainya. Tidak mungkin itu pribadi, itu adalah langkah-langkah seorang presiden. Tapi ya sekali lagi kita membutuhkan standar demokrasi yang tinggi. Jadi sebaliknya kalau saya mengatakan begini, besok kalau presidennya Anies Baswedan, maka saya tetap akan mengkritiknya kalau perlu ada yang harus dikritik. Presidennya Ganjar Pranowo akan saya kritik juga. Presidennya Prabowo akan saya kritik juga. Kenapa begitu? Karena kritik adalah vitamin. Nah, soal kritik halus dan kasar itu adalah soal yang lain. Saya insya Allah tidak pernah mengkritik kasar. Ya, saya mengkritik kebijakan pemerintahan itu dengan mengulasnya. Rocky juga melakukan itu, tapi barangkali Rocky jauh lebih nukik kata-katanya dalam tanda kutip dibandingkan Refli Harun misalnya. Tapi tetap saja kritik adalah kritik. Dan kalau kita bicara tentang kontribusi seorang Rocky Gerung di dalam dunia media sosial, justru Rocky menurut saya katarsis, pelepasan dahaga dari keadaan yang mampet. Mendengarkan Rocky orang
tenang seperti mendengarkan sesuatu atau mendapatkan oase di tengah padang pasir, ya. Jadi berapa banyak orang yang dicerdaskan, yang dipintarkan oleh Rocky Gerung ketimbang orang yang barangkali merasa sakit hati mendengarkan Rocky Gerung. Kan secara subjektif kita bisa bikin polling, berapa banyak orang yang bergembira dengan Rocky Gerung dan berapa banyak orang yang sakit hati dengan Rocky Gerung. Tapi jangan salah, dalam konteks ini kita bicara tentang hubungan antara the state and civil society. Di mana civil society itu memiliki hak untuk mengkritik pemerintahan. Bahkan konstitusi kita at the first place mengatakan bahwa yang pertama yang harus dilindungi itu adalah siapa? Masyarakat. Makanya dikatakan bahwa kemudian daripada itu, ya, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ya, dan untuk melakukan perlindungan terhadap masyarakat, maka dibentuklah pemerintahan. Jadi pemerintahan dalam arti luas bisa juga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, dalam plus the auxiliary agency dalam arti sempit hanya eksekutif, memang dibentuk untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah. Jadi at the first place yang harus dilindungi terlebih dahulu adalah warga negara karena mereka powerless, bukan pejabat publiknya, apalagi the primus inter pares. Tapi konsep seperti ini saya nggak tahu apakah dipahami atau tidak, karena subjektivitas kita, ada orang yang most of the time selalu ingin membela kekuasaan, ya, merasa punya legitimasi kalau bela kekuasaan, tapi ada orang yang selalu mengambil posisi sebagai pihak yang kritis dengan kekuasaan. Saya kira Rocky dari track recordnya adalah pihak yang selalu mengambil jarak atau kritis terhadap kekuasaan. Sobat RH sekalian, dan bukan berarti tidak ada orang yang pro Rocky, ya. Oke, coba lihat ya. Benar, Rocky membuka nalar dan wawasan, is true. Kemudian ada yang bilang tangkap Rocky Garong. Garong itu jauh lebih kasar dibandingkan bajingan. Karena kalau bajingan tadi penarik gerobak sapi, Garong itu perampok. Dan Rocky sering-sering dibilang Rocky Garong, kan, bukan begitu. Jadi ya kalau kita lihat secara etimologis, ya, dari arti katanya, ya, sejarah katanya, ya kita akan tahu bahwa ternyata Garong itu jauh lebih kasar dibandingkan bajingan, ya. Padahal seolah-olah bajingan itulah yang paling kasar. Padahal ternyata bajingan itu tidak kasar-kasar amat secara etimologis, ya. Secara sosiologis agak berbeda memang. Oke. Itu saja Sobat Era sekalian, ya. Ini ada hot news dari Lanyala Mataliti, nanti saya akan bacakan. Oke, Sobat RH sekalian, apalagi yang harus saya lihat dan saya bacakan, ya. Saya mendukung Bung Rocky. Ini mewakili rakyat tertindas, ya. Program Anies Baswedan rumah sakit jadi rumah sehat. Jadi Rocky Gerung dikirim ke rumah sakit biar Rocky Gerung sehat dan waras. Oke, ya. Bajingan itu artinya apa? Kalau dungu repot juga. Jangan cari muka panggung. Tadi saya sudah katakan bajingan itu artinya penarik gerobak. Ngerti kan? Dan saya kira cari panggung, Allahu Akbar, ya. Panggung apa yang saya cari, ya? Sense saya adalah tentu, ya, terhadap kritikal terhadap pemerintahan, termasuk terhadap pendukung pemerintahan. Kalau cari muka, ya bukan cari muka ke Rocky Gerung. Ngapain cari muka ke Rocky Gerung? Cari muka itu ke presiden, ya, ke pejabat-pejabat, ke konglomerat, ke orang-orang yang kaya, itu cari muka namanya. Tapi kalau stand berdiri di samping Rocky Gerung, itu bukan cari muka, itu cari penyakit itu namanya. Dan kadang-kadang sense of justice kita, ya sudah mengerahkan kita kepada bukan yang cari muka tetapi
cari tantangan ya, cari penyakitnya ya. Oke. Kemudian ada lagi debat dulu, ini apa ya? Debat dulu aja bro. Adu argumentasi, ini negara demokrasi, jangan asal bacot main tangkap saja, ente paham bro. Ya saya kira bagus juga ya. Dipertemukan, suruh berdebat Rocky Gerung sama Benny Ramdhani misalnya, atau tambah yang lain juga, untuk mengupas bagaimana sesungguhnya perspektif demokrasi, membolehkan atau tidak membolehkan ucapan-ucapan yang dilontarkan Rocky selama ini. Dan biarlah rakyat Indonesia yang menilainya, kan begitu. Tapi saya kira nggak akan berani tantangan itu diterima ya. Oke, itu saja Sobat Era sekalian. Mudah-mudahan ini memberikan pembelajaran bagi kita bahwa tidak ada yang paling benar kecuali yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya berupaya ya menegakkan demokrasi, menegakkan keadilan, tetapi kebenaran dan keadilan sesungguhnya ya tentu Allah Subhanahu wa taala yang memilikinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cia.